Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari K3, mata kuliah IF 3211, komputasi domain spesifik. Berikut adalah judul proyek kami, yaitu mengklasifikasi varian COVID-19 berdasarkan sekuens genetik menggunakan pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, berikut adalah anggota timnya. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke introduction dari proyek kami. Nah, terdapat tiga masalah utama dalam proyek kami ini. Yang pertama adalah virus yang terus berevolusi, sehingga SARS-CoV-2 ini menciptakan varian baru seperti Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan Omicron. Dan juga diperlukan pengawasan yang cepat dan akurat terhadap wabah atau pandemi ini. Dan juga banyaknya data yang kita gunakan pada dataset Gisaid itu menyebabkan pendekatan bioinformatika yang tradisional itu tidak efisien dalam pengawasan skala besar. Dan oleh sebab itu kami mengajukan solusi di mana kami menggunakan hybrid learning architecture yang menggabungkan evolusional network dan juga gated recurrent unit, di mana CNN mengekstrak patterns lokal dan juga GRU itu menangkap long range dependency dari data genomik. Berikut adalah genomic organization dari virus SARS-CoV-2. Oke. Fokus dari proyek kami adalah bagaimana kami dapat mengembangkan model CNN base yang efektif dalam eh, mengklasifikasi genom sequence dari SARS-CoV-2 ke dalam varian-varian yang spesifik seperti alpha, beta, gamma, delta, dan omikron. Dan parameter kesuksesan kami merupakan akurasi. Dan tujuan proyek kami adalah untuk berkontribusi terhadap solusi yang robust terhadap masalah-masalah yang tadi sudah dibahas. Dan terdapat tiga poin utama yang akan kami lakukan adalah mengembangkan model CNN GRU untuk klasifikasi SARS-CoV-2 dan juga melatih model menggunakan Gisaid dataset yang berjumlah 26.000 sequence. Dan juga kita melakukan evaluasi kuantitatif terhadap model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan advanced score. Berikut adalah gambar arsitektur model dari CNN dan juga GRU. CNN yang atas dan GRU yang bawah. Oke, lanjut ke bagaimana kita melakukan modeling dan juga melakukan prediksi. Jadi di sini kita bagi menjadi 5 tahap. Yang pertama data acquisition and preprocessing, feature engineering, model selection, model training, hingga model evaluation. Yang pertama yaitu data acquisition and preprocessing. Kita ini menggunakan dataset dari Gisaid yang dimana di dalamnya terdapat dataset COVID-19 atau lebih tepatnya SARS-CoV-2 genetic sequences. Di dataset ini terdapat 5 varian, yaitu varian alpha, beta, gamma, delta, dan omicron. Yang kedua, setelah kita mendapatkan datasetnya, kita lakukan fitur engineering. Fitur engineering yang kami lakukan adalah one-hot encoding, di mana kita mengubah nucleotide sequence menjadi five-dimensional binary vector. Untuk vektor-vektornya ini juga terdapat adenin, sitosin, guanin, dan timin yang masing-masing memiliki konfigurasinya. Yang ketiga, kita melakukan model selection. Di sini kita menggunakan CNN atau Convolutional Neural Networks. Kenapa? Karena CNN ini lebih cocok untuk dataset yang besar seperti dataset dari Gisaid. Selain itu kita juga menggunakan GRUS untuk melakukan backward propagation-nya dan juga menggunakan platform TensorFlow untuk keras sequential API-nya. Jadi untuk deskripsi dari CNN-nya sendiri itu kita menggunakan convolutional layer yang pertama dengan 54 filter dan juga kernel size-nya 6 dan activation function-nya ReLU. Diikuti dengan max pooling dengan pool size-nya 5 dan juga dropout rate-nya 0,5 untuk regularization. Jadi untuk singkatnya kita menggunakan 3 layer. Yang pertama layernya itu menggunakan 27 filter, layer kedua menggunakan 14 filter, dan juga yang layer terakhir menggunakan 7 filter. Masing-masing menggunakan ReLU activation function dan juga PD yang sama untuk semua layernya. Selanjutnya adalah dari GRUS. Jadi GRUS ini lanjutan dari CNN yang sebelumnya. GRUS ini berfungsi untuk melakukan backward propagation, di mana model akan lebih akurat karena dapat melakukan learning dari forward propagation-nya. Dan di GRUS ini kita menggunakan konfigurasi yang kurang lebih sama seperti CNN. Setelah model selection, kita melakukan model training, di mana model training ini kita bagi menjadi train set 80% dan juga 20% sisanya sebagai test set. Model juga menggunakan UpDAM sebagai optimizer dan juga categorical cross entropy sebagai loss function-nya. Dan evaluasi metrik yang kami pakai adalah akurasi. Next.
Lalu untuk tahap terakhir yaitu model evaluation di sini merupakan tahap yang paling krusial karena di sini adalah tahap di mana kita harus mengevaluasi tiap iterasinya apakah akurasinya itu meningkat atau malah menurun. Dan di sini kita menggunakan evaluasi dengan parameter atau matrix, precision, recall, dan juga advanced score untuk setiap kelasnya. Selanjutnya, teman saya akan membahas bagaimana hasil dari modeling yang kami lakukan. Oke, sekarang kita lihat dari tes dari training result dulu. Oke, untuk hasil training bisa dilihat sangat baik di mana akurasi mencapai di 99,04%. Terdapat juga penambahan yang konstan dari training maupun dari validation set. Lalu setelah itu juga pada model lossnya juga terdapat penurunan yang konstan dari training maupun validation set. Dan ini merupakan training menggunakan internal dataset. Lalu setelah itu kita melakukan evaluasi dengan external validation dataset di validation.sequences.fast. Di sini kita melihat seberapa bagus performa model kita untuk mengklasifikasikan data yang belum pernah dilihatnya dan mencapai angka 97,19% untuk akurasinya. Lalu di sini kita bisa melihat confusion matrix dan juga hasil yang lebih detail terhadap akurasi, precision, recall, F1 score. Bisa dilihat dari varian gamma memiliki F1 score 0,99, delta memiliki F1 score 0,96, beta memiliki F1 score 0,99, alpha memiliki F1 score 0,98, dan omikron memiliki F1 score 0,76. Bisa dilihat bahwa terdapat beberapa varian alpha atau delta yang banyak diklasifikasikan sebagai omikron. Hal ini terjadi karena mutasi genetik omikron yang dimana eh, varian Omikron ini memang terkenal akan mutasi genetiknya dan pola dari mutasi genetik tersebut bisa dilihat juga pada varian-varian ini. Maka dari itu, model kita yang menggunakan CNN dan Group mengklasifikasikan beberapa kasus sebagai Omikron. Setelah itu juga ini ada prediction confidence analysis di mana kita bisa lihat bahwa untuk distribusi kepercayaan kepercayaan dirian model kita itu cukup baik di angka hampir mendekati satu. Berarti model kita cukup percaya diri ketika sedang mengklasifikasikan varian-varian ini. Tapi jika kita melihat dari prediction confidence by varian, kita bisa lihat juga bahwa terdapat beberapa kelemahan dari model kita di mana walaupun percaya diri, namun uh, tebakan itu juga masih bisa salah. Lalu setelah itu juga sebelum kita lihat ke kesimpulan, kita lihat dulu ke model kita. Pertama-tama kita lihat ke dataset, kita menggunakan sequences.ion.fast dan juga validation.sequences.fast. Ini merupakan external validation set dan ini merupakan internal validation set kita. Kurang lebih sama strukturnya. Lalu setelah itu kita lihat di notebook kita. Pada notebook kita melakukan import libraries dulu. Setelah itu kita membuat fungsi untuk melakukan preprocess FASTA dan juga encode sequences yang seperti sudah dijelaskan oleh teman saya. Setelah itu juga kita membuat modelnya menggunakan fungsi ini. Dan setelah itu kita melakukan setup dan loading data. Setelah itu kita memanggil fungsi encode dan split dataset. Setelah itu kita melakukan training dari model kita sendiri dan bisa dilihat ini merupakan statistiknya yang bisa dilihat ketika di epoch terakhirnya mencapai akurasi di 99,04%. Ini merupakan visualisasi yang sudah saya sebutkan dan ini adalah evaluasi menggunakan external validation dataset. Mungkin bisa lanjut ke bagian conclusion dari teman saya. Oke, sekarang kita akan memasuki ke tahap conclusion atau kesimpulan. Oke, kelompok kami telah berhasil mengembangkan model hybrid CNN Group yang optimal untuk mengklasifikasi RNA SARS-CoV-2 menggunakan 26.000 sampel dari Gisaid. Dan juga seperti yang telah dijelaskan oleh Christian tadi, model kami telah berhasil mencapai advance score yang tinggi untuk varian alpha, beta, dan gamma, yakni di atas nilai 98%. Dan juga secara keseluruhan model kami mencapai akurasi 97,19% dalam mendeteksi varian-varian SARS-CoV-2. Hal tersebut menunjukkan bahwa model kami itu general terhadap varian-varian baru atau sequence baru. Namun kami memiliki saran pengembangan agar untuk pengembangan berikutnya eh, keakuratan untuk Omicron atau presisi untuk Omicron itu dapat ditingkatkan. Karena dapat dilihat bahwa meskipun Omicron memiliki recall yang tinggi di angka 0,98, tetapi eh, pada varian Omicron juga memiliki precision yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa misklasifikasi dalam mendeteksi varian Omicron. Klasifikasi kelompok.
Terima kasih.